Ketika sebuah negara memindahkan ibu kotanya, pertanyaan pertama seharusnya bukan di mana, tetapi untuk apa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus membayar harga sebenarnya. Pembangunan ibu kota Nusantara diklaim sebagai solusi untuk pemerataan, efisiensi birokrasi, dan simbol masa depan untuk Indonesia. Tapi, apakah benar manfaat itu dapat dinikmati oleh semua orang? Atau justru hanya menjadi public project yang biayanya dibayar oleh rakyat, tetapi manfaatnya atau keuntungannya hanya dirasakan oleh segelintir pihak? Dalam teori ekonomi, kita diajarkan tentang public goods, eksternalitas, dan cost-benefit analysis. Dan IKN adalah contoh sempurna, atau mungkin contoh yang paling kontroversial, untuk melihat sejauh mana konsep-konsep itu bertemu dengan realitas politik, realitas sosial, dan realitas anggaran negara. Jika IKN dianggap barang publik, apakah manfaatnya benar-benar non-rivalry dan non-exploitable bagi seluruh masyarakat Indonesia? Dan jika pemerintah mengklaim IKN menguntungkan, apakah hasil cost-benefit analisnya sudah jujur mencatat seluruh biaya, termasuk biaya sosial, biaya lingkungan, dan biaya kesempatan yang hilang? Pembangunan ibu kota Nusantara dimulai dari suatu keputusan yang besar, yaitu memilih Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan yang baru. Alasannya terdengar teknokratis, letaknya strategis, dan aman dari bencana. Tapi, pertanyaannya, apakah benar-benar karena dipilih karena letak geografisnya, atau karena kedekatan dengan kawasan industri? Pemerintah memiliki visi yang besar, IKN sebagai kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Visi ini benar-benar indah jika ada di slide presentasi. Tetapi, pertanyaannya, apakah visi sebesar ini akan benar-benar terrealisasi? Kekuatan utama proyek ini adalah pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan pembentukan otorita IKN. Setelah memahami lokasi, visi, dan kerangka regulasinya, kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Apakah IKN benar-benar memberikan manfaat public goods atau justru lebih banyak eksternalitas dan biaya? Ibu kota baru dibangun, dampaknya tidak pernah sederhana. Ia seperti batu besar yang jatuh ke dalam air. Gelombangnya menyentuh ekonomi, masyarakat, politik, hingga lingkungan. Dan sebegitupun IKN. Dalam skenario optimis, IKN memicu spillover effects, yaitu infrastruktur meningkat, kualitas layanan publik naik, ekonomi lokal berkembang, dan Indonesia tidak lagi bertumpu pada Jakarta. Tapi, di balik itu semua, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan IKN membawa risiko ekologis dari pembukaan lahan, perubahan bentang alam, dan tekanan pada habitat satwa liar. Bagi masyarakat adat, proyek ini menghadirkan ketidakpastian. Apakah mereka akan terdampak relokasi? Apakah hak tanah mereka benar-benar dihormati? Dan jangan lupa, dampak sosialnya juga nyata, yaitu arus migrasi baru bisa mengubah struktur sosial lokal, harga tanah melonjak, dan ketimpangan baru bisa muncul ketika kelas pekerja lokal tidak mampu bersaing dengan pendatang. Implementasi IKN adalah cerita dari dua wajah harapan dan wajah keraguan. Ia bisa menjadi langkah menuju Indonesia yang lebih merata, atau menjadi monumen besar yang dibangun mahal, tetapi tidak benar-benar menyentuh akar permasalahan dari pembangunan tersebut. Ketika pemerintah membangun ibu kota baru, mereka akan otomatis menyebutnya sebagai barang publik. Nah, barang publik adalah barang atau layanan yang tidak bisa dibatasi oleh siapa saja yang bisa mengaksesnya atau non-excludable, dan juga penggunaan dari satu orang ini tidak mengurangi manfaat bagi orang lain yang ingin menggunakannya juga atau non-rival. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 kategori utama. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi pemerintahan nasional. Ini bisa dikatakan pure public goods karena layanan ini disediakan oleh pemerintah dan dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa adanya batasan. Selain itu, penggunaan dari satu orang ini tidak mengurangi manfaat bagi orang lain yang ingin menggunakannya juga. Nah, yang kedua ini ada infrastruktur dasar. Ini meliputi seperti jalanan umum, taman kota, dan juga ruang terbuka hijau. Nah, layanan ini sebenarnya umum, akan tetapi memiliki kapasitas batasan tertentu. Nah, apabila digunakan secara bersamaan, maka ini bisa mempengaruhi efisiensi dan juga kenyamanan. Nah, yang ketiga ada layanan komersial. Layanan komersial ini bersifat private goods. Nah, yang bisa mengaksesnya yaitu orang-orang yang melakukan pembayaran. Nah, yang keempat ini ada kawasan terbatas dan juga fasilitas khusus. Ini masuknya ke dalam public goods nih, teman-teman. Yang bisa mengaksesnya yaitu hanya kelompok tertentu yang sudah memiliki izin, contohnya seperti pejabat negara dan juga kita mengenal satu konsep yang bernama eksternalitas. Nah, eksternalitas itu merupakan dampak sampingan yang berupa positif dan negatif yang dialami oleh pihak lain. Tetapi pihak tersebut itu tidak terlibat secara langsung dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam konteks proyek IKN, eksternalitas itu bukan hanya sekedar efek kecil, tetapi menentukan bagaimana proyek ini tuh mencapai keberhasilan atau malah mencapai kegagalan. Eksternalitas mengajarkan kita satu hal. Nah, proyek besar seperti IKN itu tidak dilihat dari apa yang dibangun, tetapi dari siapa yang menanggung dampaknya. Nah, jika eksternalitas menjadi nilai besar dari manfaatnya, maka proyek ini bukan sekedar proyek ambisius, tapi proyek yang sangat merugikan generasi mendatang. Tapi jika eksternalitas positifnya itu bisa dimaksimalkan, maka proyek IKN ini bisa menjadi keberhasilan dalam transformasi pembangunan nasional. Dalam kertas, pemerintah menunjukkan banyak sekali hal. Salah satunya adalah pemerataan, lalu juga ada pertumbuhan ekonomi, investasi yang meningkat, dan juga kesenjangan yang terus ditekan. Namun, apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah justru malah membengkak, dan juga penghasilan atau benefit yang kita dapatkan justru sedikit dibandingkan biaya yang kita keluarkan? Pertama, kita perlu membahas biaya fisik dan juga infrastruktur. Ini biaya yang paling mudah untuk dihitung, seperti pembangunan gedung pemerintahan, jalan, fasilitas publik, energi, air, dan pemindahan birokrasi. Selanjutnya, biaya lingkungan, kerusakan hutan, hilangnya habitat liar satwa, perubahan tata air, peningkatan emisi dan pembangunan, semua ini adalah biaya lingkungan yang tak pernah murah. Kerusakan ini tidak hanya selesai dalam 5 tahun, tapi juga menghantui generasi berikutnya. Selanjutnya ada biaya sosial. Biaya-biaya seperti perubahan struktur ekonomi lokal, kenaikan harga tanah, potensi relokasi masyarakat adat, dan ketimpangan baru adalah biaya yang jarang tercatat di dokumen resmi, padahal efeknya yang paling dirasakan oleh masyarakat. Di sini letak analisisnya. Jika kita melihat dari biaya yang dikeluarkan dan tidak terpaku hanya pada anggaran, IKN menjadi proyek dengan risiko yang sangat amat besar. Di sini IKN memberikan
besar. Apakah ibu kota Nusantara menjadikan ladang investasi yang efisien atau justru mega proyek dengan pengeluaran yang lebih besar daripada nilai tambahnya?